Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat. Tampaknya PSSI dilema akan menghadapi FIFA Matchday di bulan September dan juga kualifikasi Piala Asia usia 23 yang terjadi di bulan September juga. Ini merupakan dilema bagi PSSI. Kali ini kita akan membahas tentang PSSI dan juga timnas senior dan timnas usia 23. Sangat disayangkan memang jadwalnya sama, bulannya sama, tanggalnya pun sama. Kalau Piala Asia kualifikasi kita akan bermain dari tanggal 3 sampai tanggal 9 September. FIFA Matchday ini juga tanggal 5 dan juga tanggal 8 September, artinya berbarengan. Dan yang sangat menjadi dilema bagi PSSI sebenarnya adalah pemilihan pemain yang akan dipanggil. Apakah pemain-pemain ini notabene bermain di timnas senior atau bermain untuk timnas usia 23 dalam ajang kualifikasi Piala Asia. Ini sebenarnya jadwal ini sudah terkonfirmasi sudah lama, namun memang pemain kita ini rata-rata usianya muda. Ivar Jenner, Rafael Strijk, Marcelino Ferdinand, Tom Gibnes, ya, Miliano Jonathan, oleh Romeni. Sebuah pemain-pemain yang masih sangat muda dan masih bisa untuk bermain untuk timnas usia 23. Kalau pemain abroad tidak dipanggil atau kita hanya memanggil Jens Raven, mungkin ceritanya kita akan seperti timnas usia 23 di Piala AFF kemarin. Tentu ini yang membuat dilema PSSI. Apakah pemain-pemain muda ini dipanggil untuk memain timnas senior ataupun untuk timnas usia 23. Tentu kita sudah tahu semua, Garuda Calling juga sudah keluar. Di sana di timnas senior ada Marcelino Ferdinand, ada juga Ivar Jenner yang tidak dipanggil dengan katanya kondisinya cedera. Sebenarnya kalau kita melihat ya, FIFA Matchday ini memang sangat penting untuk mengukur bagaimana kekuatan kita di pertandingan yang sangat penting untuk kualifikasi Piala Dunia yang akan berlangsung di bulan berikutnya, bulan Oktober, tentunya menghadapi Arab dan juga Irak. Kita harus melihat potensi pemain kita secara full team di FIFA Matchday. Tetapi Piala Asia usia 23 dalam babak kualifikasi juga sangat penting. Kenapa sangat penting? Karena di edisi sebelumnya kita berada di 4 besar, di peringkat keempat, kalah menghadapi Uzbekistan di babak semifinal, dan kita kalah menghadapi Irak di perebutan peringkat ketiga. Kalau kita tidak lolos ke putaran final Piala Asia usia 23, mungkin kita akan merasa malu kali, atau bagaimana bahasanya, intinya kita ya kurang kecewa lah, agak sedikit kecewa kalau kita tidak lolos ke putaran final. Di sana kita bisa manggil pertama Arhan mungkin ya. Ada juga banyak sih pemain-pemain Kakang Rudianto, tapi itu adalah pemain-pemain dalam negeri, pemain yang tidak dinaturalisasi, dan kita tahu hasilnya kemarin. Apabila kita tidak mendapatkan pemain naturalisasi atau tidak membawa pemain naturalisasi, kita kesulitan mencetak gol. Bahkan kita hanya bisa sampai ke babak semifinal, di final ya kita babak final, namun di final kita kalah. Artinya dalam mencetak gol kita sangat kurang. Ya ketika menghadapi Brunei aja kita menang. Jadi itu dilemanya bagi PSSI. Apakah pemain ini dipanggil untuk tim nasional atau timnas usia 23? Kalau Rafael Strijk sudah dipastikan dia dipanggil ke usia 23, dan Ramadan Sananta juga sebenarnya bisa di usia 23, namun dia lebih ke FIFA Matchday ya. Ini karena tanggalnya sama, apalagi di tanggal 9 ini sangat genting sekali. 9 September kita harus menghadapi Korea Selatan di partai penentuan, karena di pertandingan sebelumnya tanggal 3 kita akan menghadapi Laos, tanggal 6 menghadapi Makau. Ya secara keyakinan mungkin kita semua yakin bisa mengalahkan Laos dan juga Makau. Nah, kalaupun Korea Selatan menang juga atas Laos dan juga Makau, maka pertandingan terakhir kita harus berjibaku ya, karena yang diambil hanya satu ya.
nanti peringkat 2-nya diambil peringkat 2 terbaik. Kalau FIFA Matchday memang tidak berdampak apa-apa karena hanya mungkin poin saja yang berdampak, tapi ya berdampak juga pada kualitas permainan kita, pola permainan kita, mungkin itu juga berdampak. Tetapi pada hari itu FIFA Matchday tidak berdampak apa-apa sebenarnya, begitu. Namun untuk melihat kualitas permainan kita dan pola formasi kita yang akan kita gunakan itu sangat penting, sekaligus mengasah mental kita. Nah, kalau misalkan pemain-pemain muda ini tidak dilibatkan, ya mungkin kesempatan untuk pemain muda di FIFA Matchday hilang. Tetapi kalau dilibatkan seperti Marcelino Ferdinand mungkin dilibatkan, itu juga nanti akan berdampak kepada nanti timnas usia 23 kita yang memang sangat kesulitan di Piala AFF untuk mencetak gol. Karena yang dibutuhkan adalah nanti gol. Gol juga sangat menentukan ya dalam perebutan peringkat 2 terbaik. Seandainya misalnya kita kalah atas Korea Selatan, maka kita hanya mengandalkan poin 6 dan juga selisih gol yang banyak. Ya, kalau kita bisa mencetak gol yang banyak itu potensi kita lolos di peringkat 2 terbaik di kualifikasi Piala Asia terbuka lebar. Ya, intinya di PSSI bingung nih. Ya, menurut Bapak Erick Thohir, Ivar Yener cedera, tetapi menurut Kepala Badan Tim Nasional, Ivar Yener dalam kondisi siap, ready, nanti akan diproyeksikan untuk tim nasional usia 23. Itu kenapa Mark Klok dipanggil pada FIFA Matchday. Intinya ada tutup lubang dari PSSI dan juga tim kepelatihan baik usia 23 dan juga tim senior. Dan karena dua-duanya ini penting, pertandingan penting. FIFA Matchday penting untuk langkah kita di bulan Oktober di ronde keempat Piala Dunia kualifikasi ya. Di timnas usia 23 juga penting babak kualifikasi Piala Asia. Nah, pertandingan yang terakhir adalah menghadapi Korea Selatan. Ya, itu juga sebenarnya sangat penting. Nanti teman-teman silahkan aja tulis di kolom komentar dilema PSSI ya. Kemana harusnya pemain ini berada dan lebih utamakan mana? Apakah FIFA Matchday harus kita utamakan atau kualifikasi Piala Asia usia 23 kita utamakan? Tapi kalau menurut saya harus diutamakan adalah kualifikasi Piala Asia usia 23 ya, karena FIFA Matchday kita lewatkan nggak apa-apa, tetapi kita juga harus serius dalam FIFA Matchday. Tentunya pemain-pemain yang lebih senior boleh dipanggil lagi, dan nanti mudah-mudahan di bulan Oktober semua pemain dalam keadaan fit, dalam keadaan sehat, sehingga kita dalam bertanding di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia di ronde keempat itu kita bisa mendapatkan hasil maksimal dan mudah-mudahan bisa lolos langsung ke Piala Dunia. Artinya kalau kita lolos adalah kita peringkat 1 di ronde keempat di grup. Oke, itu aja mungkin dari saya. Demikian, wassalam.